Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng seping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ada hal yang memang menjadi satu kesenangan kita semua lah, karena kan musim ini tiket sudah mulai full gitu ya, GBLA. Banyak yang tidak kebagian dan banyak yang gagal nyetadion. Nah, musim depan insya Allah teman-teman, kita harus lebih banyak nabung lagi, karena kemungkinan besar Persib Bandung akan tampil di 3 kompetisi yang berbeda untuk musim depan, dan akan lebih capek dan lebih banyak tentu saja kalau untuk Bobotoh mah menyaksikan Persib di GBLA gitu ya. Nah, bagaimana untuk informasi yang memang penambahan kompetisi apa saja nanti akan kita coba bahas. Namun sebelumnya kita update dulu kesiapan Persib Bandung menghadapi 7 laga final yang memang lawan-lawan Persib Bandung di 7 laga ke depan ini berat-berat gitu ya. Lebih berat daripada 2 pesaing kita, yaitu Borneo dan Persija, yang nyaris untuk laga-laganya mungkin ya bisa dibilang di atas kertas lebih mudah. Tapi untuk Boyan Hodak, 7 laga ini semua tim adalah berat, semua tim adalah final. Kita tidak memikirkan minggu depan menghadapi siapa, bulan depan menghadapi siapa, tapi yang terdekat dulu yang harus fokus dihadapi gitu ya. Nah, yang terdekat ini menghadapi Dewa United. Boyan Hodak hanya bilang beberapa patah kalimat gitu ya, yang mengatakan bahwa saya tidak mengerti Dewa kenapa sekarang ada di papan tengah, harusnya dia berada di papan atas gitu ya, karena dari komposisi pemainnya ini yang memiliki skill individu di atas rata-rata, lalu juga dari segi timnya juga ya termasuk tim yang cukup mahal gitu ya. Jadi ya tim mahal tentu saja kualitas pemainnya juga mahal juga. Jadi ya Boyan Hodak yang menyayangkan gitu, kunaon sampai ada di peringkat ke berapa sekarang, ke 8 atau pokoknya papan tengah gitu ya. Nah, harusnya ada di papan atas. Nah, besok juga ya tidak melihat satu keuntungan, karena memang dinyatakan sudah tidak ada penonton atau tidak ada penonton lah gitu ya untuk laga Dewa menghadapi Persib. Namun ini bukan suatu keuntungan untuk Boyan Hodak. Jadi menurut Boyan Hodak, yang dihadapi ya minimal kalau penonton kan ya kita sekali lagi bukan mengucilkan gitu ya. Kalau ketimbang Bobotoh mungkin supporter Dewa ya tidak seberapa gitu. Jadi tidak terlalu mengganggu mental pemain. Tapi yang jelas yang dihadapi Persib Bandung kan tim Dewa Unitednya. Makanya Boyan sekarang sedang fokus mengembalikan kondisi tubuh dan juga menjaga kondisi tubuh, karena di 16 hari ke depan kita akan menghadapi 4 pertandingan. Jadi per 4 hari kita akan melakukan pertandingan gitu. Makanya ini betul-betul tugas Miro Petrus dan Coach Yaya ini memang sangat dipush gitu ya, bagaimana cara atau mengkondisikan pemain ini dalam keadaan bugar setiap pertandingan. Makanya alhamdulillah gitu ya, pemain Persib saat ini sedang on fire semuanya, tidak ada yang aneh-aneh gitu ya, tidak ada yang cedera, tidak ada mungkin yang pemain sakit, karena ya Boyan sendiri mengatakan saat ini peningkatan kualitas medis di Persib Bandung sudah bagus, ya mohon ditingkatkan lagi gitu ya ke depannya. Lalu juga dari segi kualitas rumput latihan maupun rumput GBLA ini juga sudah bagus, jadi pemain sangat sedikit yang mengalami cedera. Mungkin kemarin Barba saja, itu juga mungkin bukan karena mungkin ya ada otot yang ketarik atau gimana. Nah, ini juga belum ada konfirmasi lanjutan. Mudah-mudahan tidak parah gitu ya, karena 7 laga ke depan ini Boyan Hodak memerlukan semua tenaga dari seluruh pemain Persib Bandung. Jadi ya harus siap semuanya, seketika bisa dimainkan gitu ya teman-teman. Jadi update terbarunya menghadapi Dewa adalah Boyan Hodak ya sangat fokus bahwa Dewa ini sebetulnya diam-diam menghanyutkan, ya harusnya ada di papan atas. Kenapa
semua ada di papan tengah. Dari perkataan itu juga harus digarisbawahi, beberapa pemain Dewa United pernah diincar oleh Boyan Hodak musim ini gitu ya, namun memilih ke Dewa. Jadi ya Boyan tahulah kualitas pemain dari Dewa, makanya mengatakan bahwa hati-hati, ini bisa mengejutkan gitu ya, walaupun tanpa penonton, tapi yang dihadapi itu satu tim, yaitu Dewa, bukan penontonnya. Baik teman-teman, ini ada kabar baik selanjutnya gitu, yang mana musim depan sepertinya kita akan lebih banyak nyetadion. Karena apa? Karena untuk I-League dan juga PSSI ini sepertinya akan punya, atau PSSI lah ya sebagai induk sepak bola Indonesia, punya satu kompetisi baru, kata Erick Thohir kemarin setelah direncanakan bahwa musim depan kita akan menambah satu kompetisi baru ketimbang selain dari I-League gitu ya. Kalau I-League kan BRI Super League gitu ya. Jadi selain BRI Super League ada satu kompetisi baru pendamping dari kompetisi BRI Super League ini. Nah, ini yang nantinya akan berjalan berdampingan katanya untuk memfasilitasikan. Sekarang tuh katanya tidak ada kompetisi untuk pemain muda, karena kan kebanyakan pemain asing, 11 pemain asing, pemain mudanya jarang dimainkan, jarang punya kesempatan. Nah, bagaimana cara untuk mengembangkan untuk timnas nanti gitu ya. Jadi kalau memang mengandalkan pemain diaspora terus gitu, ini kan untuk regenerasi pemain mudanya nggak ada. Nah, ini Erick Thohir merencanakan bahwa sudah disetujui katanya dari semua stakeholder akan ada penambahan satu kompetisi baru. Apa nama kompetisinya belum dijelaskan, tapi banyak yang menduga teman-teman media adalah Piala Indonesia, teman-teman, atau ya mungkin namanya mah nanti di rebranding tapi intinya mah semacam Piala Indonesia. Jadi BRI Super League dan Piala Indonesia gitu ya. Untuk tim yang normal yang tidak bermain di Asia mungkin hanya bermain 2 kompetisi, tapi ingat teman-teman, kalau Persib sampai dengan finish 2 besar, apalagi sampai dengan hat-trick juara, kita akan mempunyai satu kompetisi tambahan, yaitu Piala Asia. Jadi kita akan memainkan 3 kompetisi musim depan. 2 saja di musim ini kan sudah luar biasa gitu ya, padatnya jadwalnya sampai dengan harus dimundurkan, lalu ditunda dan lain sebagainya. Nah, nanti ditambah 3 kompetisi, ya siap-siap dompet rada di kandelan ya teman-teman. Insya Allah lah kita yang tidak kebagian nonton match ini bisa nonton di match selanjutnya gitu ya. Kalau musim ini betul-betul bobotoh banyak yang tidak kebagian tiket, walaupun ya memang sangat ingin nyetadion, tapi ya wajar teman-teman, kita memulai peningkatan lagi di musim ini secara signifikan gitu ya dari segi penonton yang nyetadion. Jadi sabar saja, musim depan kita akan lebih banyak nyetadion insya Allah. Karena menurut Erick Thohir, kenapa harus dari sekarang? Karena sebelum jadwal dibikin untuk musim depan itu dari operator liga yaitu I-League harus nyusun dulu nih, ini untuk BRI Super League-nya, ini untuk piala kompetisi yang baru, jadwalnya ini juga misalkan ada Piala Indonesia, nah harus Piala Asia gitu ya, ini harus ada jadwal-jadwal yang dikosongkan. Apalagi katanya untuk musim depan ini adalah kompetisi yang sangat padat, karena kan mulainya bulan Agustus, kalau nggak salah bulan Agustus, harus selesai Mei gitu ya, Mei atau Juni gitu. Nah, kalau sekarang kan berbeda, kalau musim ini mulai dari bulan Juni atau Juli gitu ya, jadi memang berbeda 1 bulan, sehingga harus ada yang dirapatkan untuk musim depan, sehingga ya ini menantang juga. Siapa tahu gitu ya, Boyan dengan mendengar rencana ini dia punya pikiran, wah bisa nambah trofi lagi, bukan hanya BRI Super League, bisa Piala Indonesia misalkan, atau Piala Asia. Karena penasaran gitu ya, kita doakan saja Boyan Hodak masih stay bersama Persib Bandung, tapi minimal kita harus punya hilal dulu apakah Persib bisa menjadi juara dulu atau tidak. Makanya itu menentukan masa depan Boyan Hodak juga di Persib Bandung gitu teman-teman. Baik, sedikit intermezzo saja itu Mah ya. Jadi pengalaman informasi dan wawasan baru buat teman-teman. Yang selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan dan salam sapa yang memang sudah masuk ke tim redaksi. Baik, yang pertama
Assalamualaikum Kang Rong. Waalaikumsalam. Kelanjutan renovasi stadion dan bikin kampung Persib gimana Kang? Udah lama nggak dibahas, Eng. Ya, ya gimana ya? Masih memang belum ada kelanjutannya. Kalau untuk renovasi stadion GBLA ini sepertinya kalau kita gitu ya, kayaknya memang nunggu calon investor gitu ya. Tapi kalau untuk kampung Persib ini kemungkinan bisa dibangun dengan bantuan itu dia Bank Dunia. Nah ini kan masih begitu wacana ini muncul, ini sudah menjadi kontroversi tersendiri gitu ya untuk Persib Bandung, karena harus menggandeng juga Pemkot gitu ya, atau ya lagi-lagi harus ada unsur pemerintahan di sini, karena itu tanahnya atau lapangan GBLA yang mau dijadikan kampung Persib ini masih punya Pemkot katanya gitu ya, Pemkot atau apa ya, lahannya masih Pemkot lah gitu ya. Makanya harus ada kepentingan dari pemerintah juga kayak. Jadi harus bagaimana, harus ya masih ada beberapa yang harus dibereskan, terutama ya harus menggunakan unsur daripada Bank Dunia atau World Bank. Jadi ya Pemkot Bandung kan biasanya kerjasama dengan World Bank, nah ini harus ada World Bank-nya. Makanya entahlah, ini masih dalam tahap akhir gitu ya, sehingga kita juga masih belum punya rilisan terbarunya. Jadi ya kumaha gitu ya, mau gimana lagi, kalau memang Bank Dunia masuk ya sudah gitu ya. Jadi tinggal nunggu prakna aja, nantilah mungkin setelah musim ini selesai, di antara jeda beberapa bulan gitu ya, mungkin ada update terbaru untuk kampung Persib gitu ya teman-teman, ditunggu saja. Lalu Kang, Ari e-sport teh jenis olahraga naon? Oh, e-sport merenya. Jadi e-sport itu elektronik sport atau olahraga digital. Jadi olahraga digitalnya main game gitu ya. Kalau sekarang apa ya istilahnya ya, kalau buat boboko mah bobotoh kolot mungkin masih agak awam gitu ya, naon gitu ya e-sport. Tapi kalau buat nungarora keneh mah ya udah tau lah ya, main game, bahkan ya beberapa kompetisi juga sudah sempat booming. Bahkan e-sport sendiri ya pernah menawarkan, waktu itu ada satu klub e-sport yang besar gitu ya, nawarin ke Pak Teddy Cahyono, namun ya tidak bisa diterima oleh PT PBB karena merasa belum perlu, dan juga ya memang belum ada wadah yang memang ini nguntungin nggak sih sebetulnya gitu ya. Istilahnya mah untuk bisnis kedepannya belum menjanjikan kalau untuk e-sport. Jadi e-sport itu elektronik sport yang mana bermain setiap klub itu bisa mempunyai e-sportnya, tim e-sportnya sendiri dan bermain game. Nah ini juga mungkin ya manglebarkeun meureun ya, kenapa PT PBB belum punya tim e-sport. Tapi nggak tahu, kalau Kang Adit kan masih muda gitu ya, mungkin pikirannya masih bisa bagaimana. Tapi kalau Pak Teddy Cahyono udah nolak mentah-mentah, walaupun waktu itu pernah didatengin langsung oleh tim e-sport yang besar gitu ya, ngajak kerjasama, tapi akhirnya ditolak. Nah nggak tahu kalau memang manajemen sekarang ditawarin lagi, ya mungkin bisa berbeda jawabannya ya. Lalu selanjutnya, Mang, Barba tahun depan aman teu? Wah, belum tahu kalau Barba. Ya kemarin aja hampir-hampiran gitu ya, apalagi musim depan kita nggak pernah tahu bagaimana kontrak pemain yang memang yang memang belum ada hilalnya. Kalau beberapa pemain yang sudah langsung dikontrak 2 tahun kan ini mah rada regret gitu ya, rada aman. Kita juga mungkin masih bisa dipertahankan kalau memang statistiknya bagus atau tidak, itu yang mempunyai kontrak lebih dari 1 tahun. Tapi kan kalau Barba hanya dikontrak 1 tahun gitu ya, sehingga ya sebetulnya musim ini musim terakhir ya, kita juga nggak tahu apakah memang Barbanya sendiri mau stay di Persib atau bagaimana ya, kita nggak tahu ya. Nanti ditunggu saja kabar selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dulu ya teman-teman, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Kang, kabar boyan ke Persija kumaha tah leres atanapi hoax?
ini juga saya nggak tahu ya, kita nggak pernah mengabarkan Boyan Hodak ke Persija. Nggak tahu teman-teman tahu informasi dari mana, ya mangga dicari tahu. Kalau memang bukan dari kita, kita juga agak bingung gitu ya jelasinnya. Tiba-tiba Boyan Hodak diisukan ke Persija, apalagi kemarin kan pengganti Boyan Hodak katanya ada Miljan Radovic dan lain sebagainya. Ini juga memang harus tunggu waktunya saja teman-teman. Ya kita masih berharap semua Boyan Hodak, semua boboto berharap Boyan Hodak masih stay di Persib Bandung, karena musim depan masih ada tantangan baru gitu ya. Kalau bisa mah kayak Sir Alex Ferguson aja di MU, katanya bertahun-tahun sampai dengan mau pensiunnya gitu ya. Nah ini juga ya sah-sah sajalah pendapat begitu, tapi kan ini Bandung, ini Persib, ini boboto punya kondisi kultur sepak bola yang rada antik gitu ya. Jadi ya mumpung Boyan Hodak juga kan kemarin bilangnya selama Persib menang mah semua senang katanya, tapi nggak tahu kan ketika Persib katakanlah kalah 3 kali berturut-turut, nah apa yang ada di benak bobotoh, mungkin itu juga yang harus kita perbaiki dari diri kita gitu ya. Apakah menerima atau kumaha kalau memang sebagai MU gitu ya, ketika dipimpin oleh Alex Ferguson misalkan tidak juara, oh ini ya kumaha, tanggapannya santai-santai aja. Tapi kalau boboto kan mungkin tidak seperti di sana gitu ya. Ya pokoknya beda sendirilah kalau boboto mah. Jadi mungkin ya ini yang harus kita lebih upgrade dulu dari kitanya. Sepak bola adalah menerima kekalahan, kemenangan, ataupun hasil draw gitu ya. Jadi semuanya bisa dibawa nyaman saja. Baik, selanjutnya mangga. Nah ini udah masuk teman-teman yang ingin disapa katanya. Baik, yang pertama ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada juga boboto di Cisaga Ciamis, ada juga boboto di Palembang, ada juga Kang Ujang di Korea Selatan, ada juga boboto di Ciwaru Kuningan, ada Kang Asep Kidul di Timah Kelung, ada juga Kang Jalas di Anyer Banten, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek. Beda. Ada juga boboto di Tampomas Sumedang Larang, ada juga boboto di Sawah Lunto, ada Mang Dahya di Limbangan Garut, ada Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada juga boboto di Cilengkrang 2, ada juga Kang Aceng di Depok, ada juga Kang Jatman di Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada juga boboko di Cikalong, ada bobotoh di Manonjaya Tasik Kang Dedeyana, ada juga Kang ada Abah Ken Boboko Jati Handap, ada juga boboto di Subang, boboto di Bogor, boboto di Garut, boboto di Luragung Selatan, ada juga Abah Hari di Jogja, ada juga Bon Jopi di Kiara Bandung Marga Asih, ada juga Abah Dadang di Cikambuy Tengah Katapang, ada juga Abah di Cigadung, ada juga boboto di Cipendei Kuningan, ada juga boboto di Pangatikan Garut, ada Ibu Sepuh di Cianjur, ada Kang Udin Pleret, ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Mantap, ini mah selalu ada ya. Lalu juga boboto di Pacitan, boboto Babakan Sari Rosella 99 Cimahi Tengah, boboto Sari Jadi Bandung, ada terakhir Abah di Sindang Panon Purwakarta. Wah mantap, ini selebihnya kita bacakan lagi nanti insya Allah di video selanjutnya teman-teman, karena ya lumayan juga ya, agak panjang kalau dibacain semua mah. Ditunggu saja, insya Allah nanti sore kita akan buka quiz untuk mendapatkan jersey yang di bulan ini gitu ya. Siapa pemenangnya atau bagaimana mekanisme quiznya nanti kita coba kabarin insya Allah di video selanjutnya. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa kami kabarin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.